Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rohmah dari kelas 4B. NIM saya 121403090. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama ada pengertian administrasi dakwah. Yang kedua ada fungsi administrasi dakwah dan contohnya. Yang ketiga ada perubahan dinamika dunia teknologi dan dakwah. Administrasi dakwah merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola, mengorganisir, dan merencanakan kegiatan dakwah secara sistematis dan efektif. Dalam administrasi dakwah terdapat beberapa prinsip dan nilai-nilai yang menjadi landasan, seperti kejujuran, transparansi, efektivitas, keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Administrasi dakwah juga mencakup perencanaan dan pengelolaan sumber daya seperti manusia, dana, waktu, dan infrastruktur. Dengan cara ini, kegiatan dakwah dapat dijalankan dengan lebih teratur dan terstruktur, serta dapat mencapai hal yang lebih optimal. Fungsi administrasi dakwah. Fungsi administrasi dakwah ini ada 5. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan tujuan dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan dakwah. Contoh dari perencanaan ini menetapkan program dakwah yang akan dilaksanakan dalam waktu tertentu, menetapkan sasaran dan target yang ingin dicapai, serta menentukan metode dan media yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan menata kegiatan dakwah agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Contoh dari pengorganisasian ini menentukan struktur organisasi, menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam kegiatan dakwah, serta menentukan sistem pengorganisasian keuangan dan administrasi yang baik. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan dakwah sesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan. Contoh dari pelaksanaan ini yaitu melaksanakan program-program dakwah, mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan workshop, serta melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dakwah agar sesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan. Contoh dari pengawasan ini adalah melakukan evaluasi terhadap program-program dakwah yang telah dilaksanakan, melakukan monitoring terhadap anggota yang terlibat dalam kegiatan dakwah, serta melakukan pengawasan terhadap keuangan dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan dakwah. Yang terakhir itu yang kelima ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan dakwah dan melakukan perbaikan atau perubahan pada rencana dan strategi yang telah ditetapkan. Contoh dari evaluasi ini yaitu mengevaluasi keberhasilan program dakwah yang telah dilaksanakan, melakukan analisis terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan dakwah, serta melakukan perbaikan atau perubahan pada rencana dan strategi yang telah ditetapkan. Perubahan dinamika dunia teknologi serta dakwah yang begitu cepat akan membawa banyak perubahan di aktivitas administrasi
Yang pertama ada kemajuan teknologi komunikasi, meningkatkan kecepatan penyampaian pesan dakwah pada era digital saat ini. Contohnya itu seperti media website, media umum, email, software, dan pesan insan. Penggunaan teknologi ini, aktivitas administrasi dakwah ini bisa dilakukan dengan pengiriman berita, pengumpulan data, dan koordinasi agar lebih mudah serta cepat. Yang kedua ada perkembangan platform e-learning memperluas akses pendidikan dakwah. Platform e-learning memungkinkan aktivitas administrasi dakwah seperti pengumpulan data secara evaluasi untuk dilakukan secara online. Yang ketiga ada teknologi digital, mempermudah koordinasi serta kerjasama pada kegiatan administrasi dakwah. Teknologi digital mempermudah koordinasi dan kolaborasi ini melalui berbagai software serta platform seperti email dan perangkat lunak kolaborasi online. Hal ini agar para penceramah atau pendakwah bekerja sama memakai lebih efektif dan efisien pada kegiatan ini. Yang keempat terakhir itu ada peningkatan penggunaan teknologi. Itu mampu membantu menaikkan efisiensi dan efektivitas kegiatan administrasi dakwah. Contohnya penggunaan software manajemen proyek bisa membantu memudahkan pengorganisasian aktivitas dakwah. Sedangkan software pengolahan data bisa melakukan pemudahan pengolahan data dan isu. Keempat barusan itu disimpulkan bahwa perubahan dinamika dunia teknologi serta dakwah yang begitu cepat akan membawa banyak perubahan dalam kegiatan administrasi dakwah. Oleh karena itu, para penceramah dan pendakwah dibutuhkan mampu mengikuti perkembangan teknologi serta memanfaatkannya dengan baik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan administrasi dakwah.